Hai teman-teman, kembali lagi di Data Saham Elem Channel. Video kali ini kita akan membahas dari emiten yang bergerak di bidang perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit serta industri pengolahan kayu, yaitu emiten DSNG. Berdasarkan dari hasil keputusan RUPS kemarin pada hari Selasa 9 Juni 2026, para pemegang saham menyetujui adanya pembagian dividen sebesar Rp498,19 miliar atau setara Rp47 per saham. Nilai tersebut mempresentasikan dividen payout ratio 27% dari laba bersih tahun buku 2025 yang mencapai Rp1,84 triliun. Keputusan pembagian dividen ini mempertegas konsistensi DSNG dalam membagikan keuntungan kepada pemegang saham, yaitu PT Triputra Investindo Arya yang akan menerima sekitar 141 miliar dan PT Kris H Capital Indonesia yang memperoleh 72 miliar. Sementara investor publik mengantongi sekitar 212 miliar rupiah. Jika melihat pergerakan historis, saham DSNG belum menunjukkan sinyal pemulihan yang kuat. Dalam 1 bulan terakhir, harga terus mengalami tekanan dari level 1.665 pada 11 Mei menjadi 1.100 pada 9 Juni 2026, yang artinya saham ini telah terkoreksi sekitar 33% dalam waktu 1 bulan. Tekanan jual tersebut juga berlangsung secara bertahap. Pada 25 Mei, harga turun ke 1.240, kemudian melemah menjadi 1.200 pada 26 Mei. Lalu pada 29 Mei turun menjadi 1.190, lalu turun 1.150 pada 4 Juni dan turun lagi di tanggal 5 menjadi 1.125, hingga pada 9 Juni turun menjadi Rp1.100. Dengan kata lain, sentimen dividen belum mampu mengubah arah tren harga saham. Tekanan terhadap DSNG juga datang dari investor asing yang masih berada di posisi penjual. Pada 8 Juni, tercatat net foreign sale sebesar 4,81 miliar, disusul pada tanggal 5 Juni menjadi 4,51 miliar. Hanya ada 1 hari asing mencatat net buy, yaitu 19 Mei sebesar 1,86 miliar. Selebihnya, arus dana asing lebih banyak keluar dibandingkan masuk. Pola ini menunjukkan bahwa investor institusi masih memilih melakukan distribusi sehingga menjadi faktor yang membatasi potensi kenaikan harga dalam jangka pendek. Maka dari itu, untuk investor jangka pendek yang hanya mengejar dividen, resikonya masih cukup tinggi karena tren harga belum berbalik naik dan asing masih konsisten melakukan distribusi. Namun, bagi investor jangka menengah hingga panjang, kondisi saat ini justru mulai menarik untuk dicermati. DSNG tetap memiliki fundamental yang solid dengan laba bersih 1,84 triliun, serta konsisten membagikan dividen dan juga memiliki dividen payout ratio yang konservatif sebesar 27%, sehingga masih memiliki ruang untuk memperkuat modal kerja dan ekspansi bisnis. Oke, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Bye!